saya penggemar Ustadz Abdul Somad. Karena saya kehilangan sosok satu penggemar saya waktu itu Jainuddin MZ. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum jami'an. Semoga baik-baik saja ya. Ya, kali ini kita terjun lagi ke lapangan mau bikin sosial eksperimen. Kali ini mengangkat tema tentang sosok Ustadz Abdul Somad yang lagi fenomenal. Jadi kita ingin tahu sosok Ustadz Abdul Somad di mata umat itu seperti apa. Ya, menurut saya pribadi dia sangat wah dan sangat menggugah semangat saya pribadi untuk belajar agama lebih dalam. Nah, kita mau tahu tentang pendapat umat di luar ya. Inilah sosok Ustadz Abdul Somad di mata umat. Assalamualaikum Pak. Minta pendapatnya 1 menit boleh ya? Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Indra. Indra. Saya dengan Lucky. Sosok Ustadz Abdul Somad di mata umat seperti apa gitu? Tentang karakter dakwanya, tentang penyampaiannya seperti apa? Menurut Bapak seperti apa Pak? Ustadz Abdul Somad itu kan retorikanya bagus ya. Jadi katakanlah untuk saya yang katakanlah saya tidak terlalu punya referensi agama tinggi seperti kawan saya satu ini. Tapi mudah didengarnya dan saya senang dengerinnya. Ya terlepas dia punya sparkling kehidupan pribadi apa segala macam ya, tapi saya bisa menyamakan dia dengan Zainuddin MZ kelasnya. Itu aja. Terima kasih Pak ya. Galuh. Galuh. Oh, kalau Ustadznya sih ramah sih, enak-enak. Terus di pembawanya tuh nggak monoton gitu, nggak bikin si pendengarnya itu bosen gitu, jadi asik, jadi nggak bikin ngantuk sih ceramahnya. Banyak yang saya nggak tahu jadi tahu gitu. Bapak siapa? Asep Hidayat. Pak Asep. Kalau menurut saya mah Ustadz Abdul Somad emang cocok ya buat yang awam-awam kayak saya gitu kan, baru ibarat kata hijrah lah gitu. Bagus dia, tegas, langsung gitu kan, udah nggak banyak nggak terlalu rumit lah gitu. Secara pemilihan kan langsung tegas gitu kan, pokoknya langsung tertuju aja gitu. Jelas. Iya jelas dah gitu Pak. Ini aja Pak. Iya. Makasih Pak Asep. Ya, saya penggemar Ustadz Abdul Somad. Ibu, menurut Ibu gimana Bu Ustadz Abdul Somad dengan Ibu? Armelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armelia. Guru kami Ustadz Abdul Somad. Secara pribadi saya beberapa kali mengikuti kajian beliau. Jujur saya mengakui Ustadz Abdul Somad menginfluence saya di dalam beberapa banyak ilmu-ilmu yang beliau share. Beliau sosok yang sangat mumpuni saya rasa di bidangnya. Satu sisi dia melihat audiensnya secara general, di mana dia memberikan kajian, dia akan menyajikan kajian itu secara humor, ada humornya juga, santai. Dan satu hal lagi, yang batil dia sebut batil dan yang tidak dia sebut tidak. Dari situ saya ngerasa bahwa agama harus didakwahkan, memang harus secara tidak ada abu-abu dalam agama. Jadi di sini saya berharap Ustadz Abdul Somad tetap mengedukasi kita semua Muslim Indonesia untuk tetap bisa belajar dan belajar lagi dari yang basic, sangat basic sekali, karena agama itu saya pikir bukan cuma saja fundamental dalam kehidupan kita, tapi juga dari sisi apapun semua kita belajar. Dan kalau menurut saya Ustadz Abdul Somad itu dia secara komprehensif mengajarkan kita ke kalangan yang awam sekalipun, dan bisa ditangkap dan dicerna dengan mudah, dengan gayanya yang khas, candaannya yang sangat khas juga, dengan gaya dia yang Kemelayuan. Kebetulan saya juga orang Padang, jadi saya pikir mengena lah. Saya berharap saya tetap bisa belajar terus bersama beliau, live ataupun via YouTube. Pak Ridwan Pak. Pak Ridwan. Ya. Beliau tuh hebat ceramahnya, sosok ustadz yang hebat. Cara menyampaikan itu sangat menyentuh masyarakat, baik di masyarakat paling bawah dan sampai ke atas. Bagus. Bagus Ustadz Somad. Keilmuannya Pak? Wah, kalau masalah keilmuan ya jangan ditanyakan lagi, karena beliau itu sekolahnya kan di tahu ya, Mesir Maroko S2 Maroko. Oh hebat, doktor ya, S3-nya. Ya, yang paling menonjol kalau menurut saya sih memang Ustadz yang
Yang paling hebat Indonesia ini. Ya, ya udah nggak ada lagi. Ya, jadi menurut kita, waktu itu dia datang ke sini jalan nggak tutup semua, tuh pakai umat semua 2 jalur ini. Jalur utama malah justru ya dikawal oleh kepolisian setempat. Harina Media Santi. Menurut saya sih memang saya suka ya sama Ustadz Abdul Somad ya. Pertama kajiannya itu tegas, lugas. Memang yang ada di hadis yang saya tahu gitu. Terus nggak pakai apa ya bercanda-bercanda yang gimana gitu. Memang kajiannya itu ya disampaikan secara benar dan gamblang gitu. Logatnya juga memang khas, mungkin dari apa ya, Riau ya apa sih, Pekanbaru ya. Yang ininya sih, yang sosoknya ini banget sih, itu dari bahasanya itu emang tegas gitu, lugas, dan memang nggak ada bahasa kiasan apa, memang yang itu di kajiannya itu ya dia sampaikan gitu. Pak Masun, kalau menurut saya Ustadz Abdul Somad itu Ustadz yang perlu dicontoh karena dari akhlak dan istilahnya dia berdakwah dengan keyakinan dan itu pasti nggak ngada-ngada. Apa yang adanya di Al-Quran dia utarakan dan dia sebarkan atau ngasih tahu ke umat muslim. Ustadz Abdul Somad memang Ustadz yang ibaratnya didambakan dan di kaum muslim dan muslimat. Nadia. Penyampaiannya bagus banget sih dan bisa diterima sama semua kalangan kalau menurut aku. Udah itu aja deh. Aku buru-buru. Terima kasih. Ya dia bijaksana, agamanya juga bagus gitu. Dalam agamanya baik-baik aja, apa kayak ustadz-ustadz yang lain gitu. Menurut saya sama sih, cuma dia apa memang agak tegas. Masalah-masalah agamanya dia lebih detail gitu lah. Syarif yang berilmu lah. Menurut saya sih baik beliau. Ya wawasannya memang banyak beliau gitu. Cara penyampaian ya mungkin setiap ulama tuh punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Ya bagus, dia kebenaran yang disampaikan gitu aja. Nah, Mulyani. Ya baik sih orangnya. Udah ceramahnya apa sih? Masuk sih semuanya ke agama gitu, masuk gitu. Udah paham ya. Udah gitu aja. Terima kasih Bu Mulyani ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Eko, waalaikumsalam. Bapak Eko. Menurut saya sih setiap pendakwa sih pasti punya ciri khas masing-masing. Abdul Somad sih menurut saya selama ini sih bagus-bagus aja sih. Mungkin sekarang kan banyak berita juga tentang dia ya. Tapi kalau menurut saya sih itu tergantung dari masing-masing orang sih nilainya gimana, baik atau enggak. Tapi kalau saya sendiri sih nganggep itu sih ya biasa aja lah, tergantung kita sendiri nyikapinnya gimana, kayak gitu aja. Kayak gitu. Sakim. Pak Sakim. Kalau menurut saya bagus. Banyak ilmu-ilmunya yang bisa kita petik gitu. Cara nyampainya tegas, lugas, bagus sih kalau menurut saya bagus. Rofi Udin. Beliau adalah seorang ulama yang mumpuni dalam bidangnya dan memang menyampaikan sesuai referensi yang beliau miliki dan jalur akademik yang beliau tempuh itu semua bisa beliau pertanggungjawabkan. Karakter penyampaian masuk ke semua kalangan karena itu ada penempatan untuk kalangan atas dengan bahasanya beliau, untuk kalangan bawah dengan bahasa beliau dan masuk ya, memahami semua ya. Terima kasih Ustadz Rafiuddin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Saya Pak Iman Hermansyah. Lagi apa nih Pak? Lagi jalan-jalan sore aja. Bagus, memberikan ceramahnya, memberikan masukan kepada muslim juga bagus. Cara penyampaiannya juga bagus, dengan gaya anak muda sekarang, dengan gaya humor, dengan kata-kata bahasa sekarang. Saya juga agak karena saya kehilangan sosok satu, penggemar saya waktu itu Jainuddin MZ. Tapi timbulnya UAS ini lumayan menjadi pengganti juga buat saya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bapak Iman Hermansyah atas pendapatnya. Assalamualaikum. Yuk.